Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Elsa yang bertugas ya Pak. Untuk Bapak namanya siapa? Bapak Aldi. Bapak Aldi. Pak, saya sambil mencatat ya. Bapak usianya berapa tahun? 35 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Saat. Di Jalan Saat. Untuk Bapak pendidikan terakhirnya apa Pak? SMA. SMA. Saat ini sudah kerja? Udah jadi guru. Jadi guru. Bapak udah nikah? Belum. Belum. Oke. Bapak, ikutan Bapak aslinya suku mana Pak? Saya orang Lombok. Orang Lombok. Oke Bapak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada Bapak terkait keluhan yang Bapak alami gitu ya. Mungkin nanti agak tidak nyaman, tapi saya akan menuliskan ketidaknyamanan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Oke baik, Bapak silakan menuju pemeriksaan ya. Lalu kita lakukan penilaian tingkat kesadaran secara kualitatif. Apakah pasien komposmentis atau sadar sepenuhnya, apatis, di mana pasien tampak acuh tak acuh terhadap lingkungan, delirium yang pasien mengalami penurunan kesadaran, tampak nggak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta, kalau somnolen yaitu letargi, yaitu penurunan kesadaran yang ditandai dengan lalu apakah pasien sopor atau stupor, mengantuk yang dalam, atau pasien semi koma yaitu penurunan kesadaran yang dalam, dan apakah pasien terlihat koma atau penurunan kesadaran yang sangat tajam. Di sini pasien terlihat komposmentis. Lalu kita lihat kesan pasien, apakah pasien ini sakit atau tidak. Pasien terlihat sakit. Lalu apakah kondisinya itu kondisi nyeri, jatuh, trauma atau sesak atau kronis. Di sini pasien tampak kondisi nyeri, apa terlihat lemah atau kuat, terlihat lemah. Lalu apakah pasien sakit ringan, sedang atau berat, pasien tampak sakit berat. Lalu kita mulai pemeriksaan fisik, mulai dari kepala dan leher. Bapak punten ya, saya mulai pemeriksaannya. Di sini kita lakukan inspeksi. Kita lakukan inspeksi bentuk ukuran kepala. Apakah makrosefali atau mikrosefali, deformitas atau terdapat massa. Lalu kita lihat inspeksi pada rambut, apakah terdapat alopecia atau tidak, punten ya Pak, warna rambut kusam atau tidak. Lalu kita amati bentuk wajah simetris atau asimetris, apakah terdapat pucat, icterus, edem, massa, malar atau butterfly rash, dan cyanosis. Lalu kita lakukan palpasi pada permukaan kulit kepala. Apakah terdapat adanya Pak, punten ya, apakah terdapat deformitas, massa dan nyeri tekan, nyeri nggak Pak? Ya. Oke. Lalu kita inspeksi pada mata, periksa mata dapat dimulai dengan mengamati pasien waktu masuk ruangan. Lalu kita lihat pada kelopak mata, apakah terdapat edem atau lesi. Pak, punten lihat ke atas Pak. Lalu kita lakukan penekanan ke arah bawah dengan menggunakan ibu jari untuk melihat daerah sklera konjungtiva. Benar ya Pak? Lihat ke atas Pak. Oke. Lalu kita lihat juga konjungtivanya hiperemis, pucat, apakah terdapat nodul atau pembengkakan. Lalu apakah sklera iterik, berwarna kekuningan atau tidak. Di sini konjungtiva sklera tampak normal. Lalu di sini kita lihat juga pupilnya. Punten ya Pak, pupilnya. Ini kita lihat ukuran, kita lihat pupil. Di sini kita lihat ukuran bentuk dan simetris atau tidak. Lalu kita lihat periksa juga dari refleks cahaya menggunakan sensor, yaitu refleks direct dan indirect. Punten ya. Oke. Lalu kita lakukan pada mata yang sebelahnya. Lalu untuk pemeriksaan telinga, di sini kita lakukan inspeksi mulai dari daun telinga, aurikular, posterior aurikular, preaurikular, sama daerah mastoid, dan apakah terdapat deformitas, benjol atau lesi kulit. Lalu kita lakukan palpasi pada aurikular. Bentar ya Pak, menemukan adanya nyeri tekan atau massa. Apa nyeri gak? Tidak dong. Tidak. Lalu kita lakukan inspeksi pada meatus acousticus dan membran timpani menggunakan alat otoskop. Lalu kita lakukan penilaian apakah terdapat radang atau tidak. Oke. Selanjutnya lakukan pada telinga sebelahnya. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan hidung, kita lihat apakah terdapat pernafasan cuping hidung, apakah terdapat deformitas, massa, tanda radang, edem atau perdarahan. Lakukan palpasi menilai adanya massa, fraktur benda asing, dan nyeri tekan pada sinus seperti gam. Pak, punten ya. Nyeri enggak Pak? Tidak dong. Nyeri enggak Pak? Tidak dong.
Lalu ke bibir, lihat warna dan kelembapan, apakah terdapat benjolan, ulkus, cracking, oral mukos, apakah mulut pasien apakah terlihat baik, menggunakan sepatu lidah apa? Lalu apakah terdapat perubahan warna, ulkus, patch atau nodul. Lalu Bapak punten apa ya, diperiksa gusi dan gigi, warna dari gusi normal atau tidak. Lalu inspeksi hard palate, lidah, tekstur dan warna, apakah ada kemerahan, ulkus dan nodul. Kita pakai ini. Lalu kita lihat juga, lihat papila dan frenulum lidah. Pak, lidahnya ke atas Oke. Lalu kita lihat juga faring. Pak lidah pasien kita lihat inspeksi dari soft palate anterior dan posterior, uvula, tonsil dan faring, apakah terdapat eksudat, pembengkakan ulkus atau pembesaran tonsil. Sudah, Pak. Lalu untuk inspeksi leher, di sini kita lihat pasien apakah pada leher pasien simetris atau asimetris pada masa pembesaran kelenjar parotid submandibular. Benar ya, Pak? Penilaian inspeksi pada leher simetris atau asimetris, apakah ada masa pembesaran kelenjar parotid submandibular atau kelenjar getah bening. Lalu juga jugular venous pressure, apakah meningkat atau tidak. Lakukan inspeksi pada leher simetris atau asimetris, apakah terdapat masa pembesaran lalu juga pembesaran kelenjar parotid submandibular atau kelenjar getah bening. Lalu untuk pemeriksaan jugular vein pressure, apakah meningkat atau tidak. Di sini pasien berbaring di mana kepala itu sekitar 30 derajat. Lalu minta pasien memutar kepala sedikit ke arah berlawanan, Pak, punten ke arah kiri apa ya kepalanya. Oke, kita periksa di sini identifikasi vena jugularis externa. Lalu kita fokuskan pada vena jugularis interna kanan. Lalu kita pulsasi di takik suprasterna di antara perlekatan otot SCM pada sternum dan clavikula atau tepat di belakang otot SCM. Lalu kita identifikasi titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis menggunakan penggaris. Pak, ke kiri apa ya? Lihatnya kemudian, Pak. Lalu di sini kita identifikasi juga titik tertinggi dari sternal, sehingga keduanya membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Oke. Lalu kita lakukan pada sisi sebelahnya. Kita inspeksi palpasi kelenjar tiroid, pembesaran atau tidak. Kita pemeriksa di belakang pasien. Lalu kita lakukan palpasi pada kelenjar getah bening. Lalu kita periksa juga area preaurikular, posterior aurikular, occipitaal, tonsillar, submandibular, submental, superficial cervical, posterior cervical, deep cervical, dan supraclavicular. Oke.